Puluhan warga terluka saat bentrok dengan petugas keamanan di sebuah kebun di Kabupaten Kampar Riau. Bentrok dipicu sengketa lahan perkebunan kelapa sawit. Bentrokan terjadi antar warga desa Terantang dengan pihak keamanan sebuah kebun di Kabupaten Kampar Riau. Kericuan diduga dipicu sengketa lahan kebun sawit yang dikelola Koperasi Iyo Basamo. Warga yang didominasi ibu-ibu melampiaskan kekesalannya lantaran tidak diizinkan masuk ke area kebun. Suasana kian memanas saat sejumlah pihak memprovokasi hingga kondisi semakin ricuh. Warga terpukul mundur saat seorang petugas keamanan kebun berpakaian preman mengancam warga dengan sebilah senjata tajam. Puluhan warga terluka termasuk seorang balita yang terkena lemparan batu. Warga yang terluka kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dalam sengketa ini, warga desa Terantang mendesak pengurus koperasi lama mengembalikan hak-hak warga yang telah dimenangkan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dari Kampar Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai kemarin PT Transportasi Jakarta menambah armada bus untuk 5 rute perjalanan. Hal ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum. PT Transportasi Jakarta Transjakarta menambah 5 rute perjalanan baru. Hal itu dilakukan untuk memudahkan mobilisasi masyarakat seiring dengan berdanya kasus corona di Indonesia. 5 rute baru Transjakarta ini meliputi Pluit Senen, Harmoni JIS, Senen Lebak Bulus, Stasiun Manggarai UI, dan Pasar Minggu Tanah Abang. Penambahan rute baru ini disambut baik oleh masyarakat karena dianggap bisa mengurangi kepadatan. Supaya memudahkan masyarakat supaya nggak empet-empetan lagi di dalamnya, nggak sempit-sempitan lagi gitu, Mbak. Ada harapan nggak ditambah lagi armada? Ada harapan saya semoga busway lebih maju lagi ke depannya. Iya, kalau dari saya sendiri setuju dan senang juga sih karena jadinya traffic orangnya berkurang dan nggak terlalu harus berdesak-desakan gitu loh. Harapannya ditambah lagi atau gimana? Untuk sekarang cukup sih, tapi ya boleh tentu bakal lebih menguntungkan kalau ditambahkan. PT Transjakarta menyiapkan 16 armada untuk melayani rute ini. Pihaknya pun berharap agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Edmond Dantes, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menyematkan nama tokoh legenda Jakarta, Bang Pitung, menjadi nama jalan. Selain Bang Pitung, nama seniman Betawi Haji Bokir dan Pok Nori juga dijadikan nama jalan. Pelang Jalan Kebayoran Lama di wilayah Palmerah, Jakarta kini telah berganti nama jadi Jalan Bang Pitung. Warga sekitar khususnya warga asli Jakarta bangga dengan penamaan tokoh legenda Jakarta ini sebagai nama jalan. Apalagi di wilayah Rawabelong memang masih banyak terdapat warga asli Jakarta. Ya menurut saya sih bagus juga sih. Jadi atas nama kampung di sini ada namanya. Emang kan di sini kan emang nama kampung ada banyak juara kata gitu. Nama dulu kan di sini ada terkenal Bang Pitung. Makanya disebut sendiri kan nama Jalan Bang Pitung jadinya. Selain Bang Pitung, seniman Betawi Haji Bokir dan Pok Nori juga dijadikan nama jalan. Pemkot Jaktim menjadikan nama Haji Bokir untuk Jalan Raya Pondok Gede, sementara Pok Nori untuk Jalan Raya Bambu Apus. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemerintah mulai khawatir akan adanya peningkatan jumlah pasien COVID-19 harian di sejumlah rumah sakit. BNPB mencatat jumlah harian kasus COVID-19 menembus sedikitnya 1.000 kasus per hari. Pertengahan tahun 2022, pemerintah mulai melihat adanya peningkatan kasus COVID-19. Berdasarkan data dari BNPB, per 19 Juni kemarin terdapat tambahan 1.167 kasus. Merunut pada 5 hari terakhir, Indonesia memang mengalami peningkatan jumlah kasus harian yang cukup signifikan.
BNPB mencatat sejak tanggal 15 Juni 2022, kasus harian COVID-19 mencapai 1.242 kasus. Kasus harian terus berada di atas 1.000 kasus per harinya hingga 19 Juni. Jumlah ini tentunya harus diwaspadai masyarakat. Hingga saat ini, pemerintah masih menggencarkan vaksinasi COVID-19. Pemerintah mengimbau agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah ada pelonggaran peraturan mengenai penggunaan masker. Tim Liputan, iNews melaporkan. Publik kembali khawatir adanya gelombang baru dari ancaman subvarian Omikron. BNPB mencatat jumlah harian kasus COVID-19 menembus 1.000 kasus per hari. Pertengahan tahun 2022, pemerintah mulai melihat adanya peningkatan kasus COVID-19. Berdasarkan data dari BNPB per 20 Juni kemarin, terdapat tambahan 1.180 kasus. Merunut pada 5 hari terakhir, Indonesia memang mengalami peningkatan jumlah kasus harian yang cukup signifikan. BNPB mencatat sejak tanggal 15 Juni 2022, kasus harian COVID-19 capai 1.242 kasus dan terus berada di atas 1.000 kasus per harinya hingga 20 Juni. Hingga saat ini, pemerintah masih gencarkan vaksinasi COVID-19. Pemerintah menghimbau agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah ada pelonggaran peraturan mengenai penggunaan masker. Terkonfirmasi positif COVID-19, 4 jemaah calon haji asal Situbondo gagal berangkat. Tes PCR masih menjadi syarat utama penerbangan bagi jemaah yang akan menunaikan ibadah haji di Mekah. Pendamping dari jemaah calon haji, 306 jemaah calon haji asal Situbondo diberangkatkan. Kloter 24 asal Kabupaten Situbondo ini diberangkatkan ke asrama haji Sukolilo Surabaya pada Minggu dini hari. Namun dari seluruh calon jemaah, 1 orang dinyatakan mengundurkan diri karena sakit. Sedangkan dari hasil tes PCR, 4 jemaah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dengan status orang tanpa gejala. Keempatnya kini menjalani isolasi mandiri selama 5 hari ke depan. Bila dalam 5 hari sudah dinyatakan negatif dari hasil PCR, maka wajib melapor ke Kemenak Situbondo. Istilah ini disebut sebagai jemaah tunda. Namun jika kuota pemberangkatan haji dari Kakanwil habis, keempat jemaah otomatis gagal menunaikan ibadah haji 2022. Bahwa 4 orang itu harus isolasi mandiri. Kemudian 2 minggu. 5 hari. Kemudian akan dites swab lagi. Jika negatif, menginformasikan ke Kemenak untuk diinformasikan lagi ke Kanwil apakah bisa sebagai jamaah tunda, jamaah tanazul istilahnya, berangkat jika ada tempat seat di belakang harinya. Total 311 jemaah calon haji Kabupaten Situbondo masuk dalam kloter 24. Seluruh jemaah berangkat menggunakan 7 bus dan 1 bus cadangan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Guna menjaga kualitas layanan terhadap jemaah, petugas haji menggelar survei kepuasan. Akomodasi hingga catering menjadi sejumlah aspek yang menjadi perhatian kualitas layanan. Kini kegiatan calon jemaah haji mulai terbagi. Di saat sebagian jemaah berada di Mekah, jemaah lainnya baru memulai rangkaian ibadah di Madinah. Untuk menjaga kenyamanan, petugas haji dari Badan Pusat Statistik menggelar survei. Nantinya, hasil akhir survei akan digabung pada masa pra dan pasca puncak haji. Layanan bagaimana yang diterima jemaah itu pada saat di Bandara Madinah sampai di penginapan di hotel ini. Itu kita tanyakan terkait bagaimana transportasi dari bandara ke Madinah, konsumsinya di hotel, kemudian penginapannya seperti apa, kemudian layanan-layanan lain yang diberikan oleh petugas secara umum yang diterima oleh jamaah. Kemudian, meski belum sempurna, sejumlah jemaah menilai layanan selama di Madinah telah cukup baik.
bagus, pelayanannya bagus. Kaitan dengan konsumsi juga bagus ya. Ya hotel juga bagus, juga nggak jauh dari Nabawi, dari masjid. Jadi alhamdulillah pelayanan bagus semuanya. Bagus, alhamdulillah. Jarak dari hotel ke masjid sendiri bagaimana menurut Bos? Alhamdulillah dekat. Sejumlah layanan bagi jemaah mulai dari akomodasi hingga kesehatan jadi perhatian petugas. Panitia penyelenggara haji berharap layanan yang optimal dapat membantu kelancaran rangkaian ibadah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah terus berlangsung. Petugas lintas sektor pun dikerahkan dalam pemberangkatan jemaah. Enam kloter jemaah calon haji kembali diberangkatkan dari Madinah ke Mekah hari ini. Saat di penginapan, petugas transportasi memastikan jemaah masuk ke bus sesuai rombongan dan kloternya. Sebelum berangkat meninggalkan penginapan dan bertolak ke Masjid Bir Ali untuk bermikot, petugas di atas bus kembali memeriksa ihram dan kelengkapan jemaah sebagai syarat mengambil mikot. Tiba di Masjid Bir Ali, jemaah langsung diarahkan petugas sektor untuk berwudu dan salat sunnah 2 rakaat. Usai melaksanakan sholat sunnah, berihram, dan mengucapkan niat umroh, jemaah diimbau untuk langsung menuju bus. Berpencar rombongannya, kemudian mereka juga kita arahkan agar setiap melakukan mikot sudah memastikan niatnya mereka dari sini, karena kalau udah lewat dari Bir Ali itu nggak sah lagi. Bir Ali merupakan tempat jemaah calon haji bermikot sebelum meninggalkan Madinah untuk berumroh di Mekah. Nama Bir Ali disebut-sebut berasal dari kisah sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang menggali sumur dalam jumlah banyak. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, musim penyakit mulut dan kuku atau PMK di saat mendekati Hari Raya Idul Adha membuat pasar kambing di sejumlah daerah khususnya Jawa Timur terpaksa tutup. Namun tidak demikian di Jakarta. Harga kambing di ibu kota justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Harga kambing sehat dan siap potong di lokasi penjualan hewan kurban kawasan Condet, Jakarta Timur mengalami kenaikan. Kenaikan harga kambing bervariasi dari yang semula 4 juta menjadi 5 juta per ekor, sementara kambing berukuran besar dari 6 juta naik menjadi 7 juta rupiah per ekor. Meski pedagang mengaku kenaikan selalu terjadi setiap tahunnya, namun kenaikan ini diduga dampak dari penyebaran PMK di daerah, khususnya Jawa Timur. Pedagang mengaku kenaikan harga ini masih terbilang wajar. Pasalnya pedagang tidak berani memainkan harga tinggi agar cepat laku dan tidak menyulitkan warga. Kambing yang dijual juga memiliki surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bukti kepada para pembeli. Kalau untuk peningkatan emang dari tahun ke tahun pasti ada kenaikan harga, cuman ya kita ya pasti masih batas wajar. Tidak hanya kambing, harga sapi pun turut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pedagang berharap pemerintah dapat mengatasi masalah penyebaran PMK agar masyarakat tidak lagi khawatir untuk membeli dan mengkonsumsi daging kambing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jelang Idul Adha, banyak hewan ternak yang mati terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Peternak mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Sementara itu, warga memasang portal di pintu masuk desa untuk mengurangi penyebaran virus. Sapi seberat hampir 400 kg ini mati setelah terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Padahal Hendik pemilik sapi sempat memberikan perawatan intensif selama 1 minggu, namun nyawa sapi jenis limosin ini tak tertolong. Tentu saja kematian hewan ternak ini membuat Hendik terpukul. Lantaran sapi yang telah dirawatnya selama berbulan-bulan dan telah ditawar pembeli seharga 17 juta rupiah ini akan dijual sebagai hewan kurban. Sementara itu, 2 ekor sapi lainnya milik Hendik juga dalam kondisi kritis terpapar virus PMK. Apa ini? Ada 3 ekor, Pak. Nah, yang kena PMK berapa? Kena semua ini, kena semua. Yang satu itu meninggal.
sudah parah yang satu. Itu sakitnya udah berapa hari? Sakitnya sudah sekitar 1 mingguan. Itu sapi itu dipelihara sejak kapan, Mas? Sejak 3 bulanan, Mas. Terus rencananya? Rencananya mau dijual dari hari raya ini. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, banyaknya sapi yang terpapar dan mati akibat PMK membuat warga resah. Warga memasang portal di pintu masuk desa. Setiap warga yang masuk akan disemprot disinfektan untuk mengurangi penyebaran virus PMK. Karena manusia salah satu media pembawa virus PMK. Warga juga merazia bila ada sapi masuk ke desa mereka. Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo mencatat ada 4.500 sapi terpapar PMK. 500 lainnya mati dan disembelih paksa. Kasus terus bertambah karena kelangkaan obat dan terbatasnya dokter hewan. Dari Tuban dan Ponorogo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Tingginya harga kebutuhan pokok dikeluhkan masyarakat karena sudah berlangsung hampir sebulan. Selain pasokan ke pasar minim, cuaca buruk yang membuat petani gagal panen dituding menjadi penyebab harga-harga naik. Harga cabai di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih terus membuat masyarakat resah. Sebab sudah hampir 1 bulan ini harga cabai terus meroket dan bertahan pada angka Rp100.000. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan masyarakat terutama bagi mereka yang sehari-hari memiliki usaha dan membutuhkan cabai dalam jumlah banyak. Seperti di Pasar Cukir Kecamatan Diwek ini misalnya, harga cabai naik turun pada kisaran Rp95.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Kalau cabai biasanya saya pesan 3 kilo. Sekarang setengah kilo, Pak. Jadi kurangnya dikit-dikit, nggak terlalu pedas. Biasanya saya kalau kan super pedas, sambalnya kan. Dalam sehari pedagang dapat menjual cabai rata-rata 30 hingga 40 kg. Namun dalam sebulan ini pasokan cabai yang diterimanya hanya sekitar 15 kg saja. Selain cabai, komoditi lain yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena tingginya harga saat ini adalah bawang merah yang juga naik dari Rp25.000 menjadi Rp44.000 per kilogramnya. Tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Dan cabai merah besar juga naik dari Rp20.000 menjadi Rp68.000 per kilogram. Pak, yang paling tinggi kenaikannya apa, Pak? Cabai sama bawang merah. Bawang merah itu berapa sekarang? Bawang merah 44 sekarang. Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yerita Walujen berharap para menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi memiliki gebrakan baru yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Perubahan di kabinet, di pemerintahan sudah terjadi, rakyat menanti dampak positif buat rakyat itu apa? Kami menyarankan supaya kementerian yang baru di reshuffle itu, ini kan lagi membawa semangat baru nih, ikutilah jejak Pak Jokowi, Pak Presiden, yang rajin belusukan. Belusukannya gimana? Belusukannya bukan cuma sekedar turun dan ngecek harga, itu bagus dan harus begitu, tapi juga harus ada operasi pasar. Operasi pasar untuk menyeimbangkan harga. Tingginya harga cabai akibat minimnya pasokan cabai yang masuk ke pasar juga terjadi karena cuaca buruk sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen. Pedagang berharap pemerintah segera mengatasi hal ini agar harga dan pasokan cabai dapat kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Menparekraf kunjungi Cirebon sebagai bagian dari kegiatan apresiasi kreasi Indonesia 2022. Finalis AKI diharapkan mampu naik kelas dan menyasar pasar ekspor. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan sambutan hangat saat mengunjungi Cirebon sebagai bagian dari kegiatan apresiasi kreasi Indonesia 2022 yang digelar Kemenparekraf.
Menparekraf menyampaikan apresiasi kepada 35 finalis AKI 2022 dari Jawa Barat. AKI merupakan program unggulan pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, kriya, fashion, aplikasi, film, dan musik. Sandi berharap 35 finalis AKI Cirebon bisa naik kelas dan mampu menyasar pasar ekspor. Saya berharap target 21 miliar dolar yang sudah kita lampaui tahun lalu sebagai ekspor bisa kita tingkatkan menjadi 30 miliar dolar dan pada suatu saat usaha ekonomi kreatif bisa menyumbangkan 50 miliar dolar. Dengan pola kita melakukan pembinaan secara holistik seperti apresiasi ke Indonesia mulai dari bootcamp sampai kepada pembiayaannya, saya yakin ini bisa. Partai politik mulai melakukan manuver jelang Pilpres 2024. Bahkan ada partai yang sudah mendeklarasikan nama bakal calon presiden. Sementara PDI Perjuangan baru akan menggelar Rakernas pada Selasa. Meski pemilihan presiden masih sekitar 2,5 tahun, partai politik mulai melakukan manuver, bahkan ada yang sudah menyebut nama bakal calon presiden. Sebut saja Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan 3 nama bakal calon dalam Rakernas Jumat lalu. 3 nama ini yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Caimin tak menampik bahwa pertemuan tersebut terkait dengan agenda pemilu 2024 dan siap bekerja sama dengan Prabowo. Prabowo Subianto menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan secara intensif selama beberapa bulan jelang Pilpres 2024. Di sisi lain, Partai Amanat Nasional, Golkar, dan P3 bersatu dalam koalisi Indonesia Bersatu. Namun KIB ini belum menentukan siapa calon yang akan dijagokan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Partai Keadilan Sejahtera hari ini menggelar Rapimnas di salah satu hotel di kawasan Jakarta. Rakernas ini disebut salah satunya membahas arah agenda Pilpres 2024. Bahkan rencananya hari Rabu usai Rakernas, PKS akan berkunjung ke kantor Nasdem. Sementara itu PDI Perjuangan baru akan menggelar Rakernas, acara akan dihadiri oleh Megawati dan Presiden Joko Widodo. Rakernas akan membahas mengenai strategi rencana pemenangan pemilu, termasuk Pilpres 2024. Saat ini ada sejumlah nama tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden. Lembaga Survei Jakarta menyebut elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tertinggi dengan jumlah suara 29,4%. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 17,4%. Sementara posisi keempat dan seterusnya perolehan suara tidak mencapai 10%. Sementara itu nama Ganjar Pranowo menjadi calon yang memiliki elektabilitas tertinggi yakni 27,6% di survei indikator. Kemudian disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, sementara Erick Thohir dipilih 2,4% responden. Tim Liputan iNews melaporkan. Laskar Ganjar Puan menggelar musyawarah nasional di Rumah Masa Kecil Bung Karno, Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka mengusung Ganjar dan Puan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Ratusan simpatisan Laskar Ganjar Puan dari seluruh Indonesia hadiri Munas pertama di Rumah Masa Kecil Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur. Munas Laskar Ganjar dan Puan digelar untuk mengawal sosok Ganjar dan Puan sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Laskar Ganjar Puan meyakini sosok Ganjar dan Puan sebagai calon ideologis dan biologis Bung Karno yang pantas diusung oleh PDIP di Pilpres mendatang. Menyatukan aspirasi dari seluruh Indonesia untuk merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan agar nanti dalam Rakernas bisa merekomendasikan Pak Ganjar dan Pak Puan sebagai presiden dan calon wakil presiden untuk 2024-2029. Itu kira-kira tujuan daripada Rakernas yang kita adakan pada Munas yang kita adakan pada hari ini.
Selain pernyataan dukungan, Laskar Ganjar Puan juga melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Nantinya mereka akan merekomendasikan hasil Munas ke DPP PDIP agar mengusung Ganjar dan Puan dalam Rakernas. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.